mengajukan beberapa pertanyaan. Bu Ovi, silahkan untuk kameranya di-on-kan ya, Bu. Oke. Belum di-unmute ya, Bu? Speakernya. Mikrofonnya belum di-unmute. Oke. Iya. Selamat malam, Bu Ovi. Malam, Mbak. Panggilnya apa nih, Mbak? Ika aja boleh, Bu. Halo. Iya. Oke. Apa kabar Bu Ovi hari ini? Baik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas kembali mengenai proses daur ulang sampah. Namun malam hari ini kita akan mengkhususkan untuk membahas daur ulang sampah plastik. Betul ya Bu Ovi? Betul, sama plastik tertolak sih sebenarnya ya untuk lebih spesifiknya. Oke. Oke, malam hari ini kita akan membahas seputar perjalanan daur ulang sampah plastik menjadi bahan bangunan. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Bu Ovi kepada teman audiens. Oke. Jadi teman-teman, Bu Ovi ini adalah seorang COO dan co-founder dari Rebrix. Nah, Bu Ovi, untuk Rebrix sendiri ini artinya apa, Bu? Sebenarnya Rebrix sih itu sih lebih, jadi sebenarnya dulu tuh namanya Rebrix karena kita mikir kan recycle, gitu. Jadi kayak rewind, recycle, bricks gitu sih. Bricks itu karena batu bata gitu sih. Oh, oke. Jadi namanya Rebrix itu karena batu bata kayak gitu ya Bu, pengolahan menjadi batu bata. Oke. Jadi ini menurut artikel yang saya baca ya Bu, dari awalnya 2018 Bu Ovi dan Bu Novi mulai melakukan riset untuk mengolah sampah plastik tertolak menjadi bahan bangunan. Produk yang saat ini diriset adalah paving block ya Bu ya. Betul. Jadi Ibu ini nggak sendirian ya Bu ya? Enggak, jadi kalau untuk co-founder sendiri aku berdua sama Mbak Novi, tapi untuk tim R&D-nya kita ada dibantu sama namanya Mas Arif. Mas Arif ini beliau adalah salah satu dosen di teknik sipil di salah satu universitas di Jakarta ya, kayak gitu sih. Oke Bu.
Nah, teman-teman, riset ini berjalan selama 1,5 tahun hingga akhirnya menemukan komposisi yang mampu mencapai kuat tekan 250 kg per cm persegi. Bu Ovi Betul. dan Bu Novi melaunching produk pertamanya pada November 2019, yaitu paving block Rebrix dari daur ulang sampah plastik yang tertolak ya Bu ya. Betul Mbak. Oke. Mm-mm. Oke. Nah, teman-teman, dari Rebrix ini juga sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan organisasi-organisasi pencinta lingkungan. Salah satunya adalah Solagard dan juga corallife.org. Betul. Yang mana Solagard ini merupakan perusahaan yang memproduksi yang memiliki misi untuk mengurangi sampah plastik di laut. Dan corallife.org ini merupakan organisasi yang berasal dari Swiss yang bergerak untuk menjaga kelestarian laut dan ekosistem perairan. Nah, ini kolaborasinya tahun mulai kolaborasi dengan organisasi lain itu dari kapan, Bu? Jadi kalau kolaborasi sih sebenarnya kita sistemnya kolaborasi ada berjangka gitu sih Mbak. Jadi kayak misalnya sama Corallife sama Solgard ini sebenarnya kita berkolaborasi untuk program untuk membuat produksi batako. Jadi nanti pertengahan bulan depan maksudnya akhir bulan ini kita akan benar-benar secara formal launching produk kedua kita yaitu Rebrix Batako kayak gitu sih. Jadi memang kolaborasi lebih jangka pendek gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti sudah mulai mau launching produk kedua ya Bu ya? Betul. Tapi selain sama Corallife sama Solgard ini kita juga sebenarnya ada beberapa sih untuk kolaborasi ya gitu. Gitu sih. Lalu demi menjalankan misinya dan memperluas dampak pelestarian lingkungan laut, Corallife dan Solagard mendukung Rebrix dalam program pengolahan sampahnya. Dukungan tersebut berupa pengadaan mesin pengolahan sampah plastik menjadi hollow block atau batako di Jakarta. Dukungan luar biasa ini diberikan oleh Corallife dan Solagard dengan harapan bisa mengurangi sampah yang mencemari lautan dan melestarikan ekosistem laut Indonesia secara berkelanjutan. Karena seperti yang sudah kita lihat sejauh ini bahwasanya di laut itu malah justru sampah plastiknya luar biasa banyak sekali ya Bu ya. Benar sih. Jadi kalau misalnya sebenarnya untuk ocean waste ini sebenarnya Rebrix sudah mulai di tahun ini kita udah mulai istilahnya memulai gerakan. Jadi kita udah bikin proposal, ada kolaborasi juga sama salah satu waste management untuk berusaha istilahnya mengatasi permasalahan sampah di laut. Jadi sebenarnya kalau sampah di laut ini kalau misalnya kita lihat dari penelitian gitu sih Mbak, sebenarnya ada satu penelitian nih yang menurutku perlu disorot. Ini satu penelitian oleh Universitas Udayana, dia di Bali gitu ya. Dan di sana tuh penelitiannya adalah dia menemukan bahwa dari 100% plastik yang ditemukan di laut itu kira-kira sekitar 50%-nya itu adalah sampah plastik lunak. Maksudnya sampah plastik soft plastik kayak gitu. Dan di antara soft plastik tersebut 60% setidaknya adalah sampah plastik tertolak. Mungkin tadi sedikit kalau saya boleh sedikit menjelaskan sampah plastik tertolak yang dimaksud tertolak itu apa sih gitu ya. Mungkin ya, sampah plastik tertolak itu adalah sampah plastik yang sebenarnya sama pengepul ataupun pemulung atau bank sampah itu tidak diterima. Jadi jenis sampah plastik tertolak ini kayak seperti saset gitu ya, saset atau kemasan untuk refill sampo, deterjen. Pokoknya kemasan sampah plastik tertolak seperti misalnya sampah plastik kresek itu tuh termasuk sampah plastik tertolak. Jadi kalau misalnya Mbak hari ini misalnya minum kopi atau misalnya teman-teman di sini minum kopi atau misalnya memakai refill sabun itu langsung dikirim ke TPA atau lebih buruk lagi dia berakhir di alam kita kayak gitu sih. Jadi itu adalah fokus dari Rebrix juga, kita fokus untuk mendaur ulang sampah plastik tertolak ini kayak gitu sih. Oke.
sebelum lanjut ke penjelasan yang lebih lanjut lagi, kita saksikan dulu persembahan video dari Rebrix ya mengenai pengenalan pengolahan daur ulang sampah plastik. Dan kepada Ibu Lili bisa dibantu untuk menampilkan videonya ya Bu. Diputarkan. Kami memberikan beberapa Belum Bu, belum ada suara. pertanyaan mengenai sampah plastik tertolak kepada 2 orang narasumber. Gambarnya yang belum kelihatan ya, apa sayanya aja koneksinya kurang bagus? Iya, saya juga belum. Silahkan buka kotaknya. Iya. Kira-kira seberapa sering sih kamu menghasilkan? Belum ya? Yang lain nggak tahu deh, mungkin saya koneksinya kurang bagus tadi. Belum Bu, baru suaranya yang terdengar. Videonya belum bisa muncul. Oke Bu. Kami memberikan beberapa pertanyaan mengenai sampah plastik. Di Bu Ovi sudah terlihat Bu? Kami videonya? memberikan beberapa Di saya sudah. Sudah, terlihat? betul sudah. Oke. Udah, Suaranya. Oke. pertanyaan mengenai sampah plastik tertolak kepada 2 orang narasumber. Silahkan buka kotaknya. Kira-kira seberapa sering sih kamu menghasilkan sampah jenis itu? Kayaknya hampir tiap hari sih kalau sampah-sampah kayak gini. Mungkin sekitar 2-3 kali ya dalam sebulan, tergantung frekuensi belanja online. Biasanya kamu apain sih sampah-sampah itu? Biasanya langsung dibuang lah, mau diapain lagi? Dibuat mainan, kayak menyenangkan gitu loh.
Menurutmu sampah-sampah itu bisa nggak sih dimanfaatkan jadi produk yang lebih berguna? Mungkin jadi kerajinan kayak tas atau semacamnya gitu. Gak bisa. Padahal, sampah-sampah jenis itu bisa loh diolah kembali menjadi suatu produk yang lebih berguna. Sebuah paving block. Entah disadari atau tidak, saat ini plastik menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian kita. Terbukti dari banyaknya produk-produk makanan, minuman, atau bahan pokok lainnya yang selalu berbalut kemasan plastik. Apalagi sejak adanya pandemi COVID-19, kita banyak membeli makanan dan minuman dengan kemasan plastik untuk menemani aktivitas kita di rumah. Padahal kemasan-kemasan plastik dari produk makanan atau minuman itu seringkali langsung dibuang begitu saja setelah kita mengonsumsinya. Bahkan kita juga biasa mengonsumsi banyak produk tersebut dalam satu waktu sekaligus. Belum lagi aktivitas yang banyak dilakukan di rumah selama pandemi seperti online meeting, kuliah, mengerjakan tugas, atau aktivitas lainnya membuat kita tidak sadar dengan banyaknya volume sampah plastik di rumah kita. Tidak hanya itu, aktivitas belanja online yang kian meningkat selama pandemi turut menyumbang peningkatan jumlah sampah plastik secara signifikan. Paket yang sampai di rumah kita kebanyakan dibungkus dengan kemasan plastik, contohnya seperti penggunaan bubble wrap. Semakin banyak plastik yang kita gunakan, semakin banyak pula sampah yang kita hadirkan. Akibatnya, sampah plastik domestik meningkat 2 hingga 5 kali lebih banyak selama pandemi COVID-19 atau setara dengan 2 juta kilogram sampah plastik yang menggunung. Lalu, apa solusinya? Rebrix hadir sebagai startup yang bergerak di bidang ecopreneur dengan memanfaatkan dan mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan bangunan ramah lingkungan. Diluncurkan pada tahun 2019 oleh Tan Novita dan Ovi Sabrina, Rebrix mengumpulkan sampah plastik tertolak di pengepul, pemulung, dan bank sampah, seperti sampah saset atau kemasan, kresek, bubble wrap, dan label minuman botolan. Sampah-sampah tersebut kemudian diolah menjadi pavers atau paving block dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Satu pavers yang diproduksi Rebrix setara dengan mendaur ulang 20 buah sampah saset. Dalam satu hari, Rebrix mampu memproduksi pavers hingga 100 meter persegi. Dengan demikian, Rebrix memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi maupun sosial. Salah satunya melalui Rebrixers sebagai komunitas yang mengirim sampah plastik tertolak dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kamu juga bisa menjadi bagian dari mereka. Yuk, wujudkan Indonesia yang lebih hijau bersama Rebrix. Rebrix, a greener Indonesia, one brick at a time. Apa nih? Waduh berat. Kamu tahu nggak sih paving block itu terbuat dari sampah seperti tadi? Masa? Enggak. Tapi keren sih. Ya, oke, terima kasih Bu Lili. Oke teman-teman, jadi itu tadi video pengenalan mengenai sampah plastik yang biasanya langsung dibuang, namun kali ini bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perjalanan daur ulang sampah plastik menjadi bahan bangunan akan langsung disampaikan oleh narasumber luar biasa kita pada malam hari ini. Bu Ovi, langsung saja silakan. Halo, jadi kalau misalnya mungkin menjelaskan sedikit aja ya Mbak ya perjalanannya gitu ya. Jadi mungkin tadi sebenarnya untuk memperjelas aja sih. Jadi sebenarnya Rebrix itu kita itu mengubah sampah plastik tertolak yang tadi sudah saya sebutkan menjadi bahan bangunan. Produk pertamanya adalah paving block yang tadi bisa dipakai buat parkiran, dan produk yang berikutnya itu akan ada namanya batako. Perjalanan kita sendiri tuh sebenarnya mungkin kalau buat sharing untuk cerita aja gitu ya, kita tuh mulai di tahun 2018 waktu itu aku sama Mbak Novi, kita berdua itu sebenarnya memulai itu tuh sebenarnya berdasarkan ketertarikan pribadi sih. Jadi kami berdua gitu sebenarnya udah berusaha untuk istilahnya mengubah pola hidup untuk sedikit ke arah lebih ke zero waste kayak gitu kan. Nggak sempurna tapi kita sudah berusaha saat itu kayak gitu kan. Nah kebetulan tuh 2018 itu sebenarnya kalau kita udah memulai gaya hidup yang lebih mengurangi sampah, kita akan sadar bahwa ada beberapa jenis plastik yang tertolak tadi. Karena nggak bisa kemana-mana ini, saya nggak bisa jual ke pemulung, nggak bisa kasih kemana-mana, itu pasti berakhir di tong sampah gitu istilahnya. Nah karena itu tuh waktu itu kebetulan partner saya Mbak Novi itu sedang hamil gitu, sedang mengandung gitu kan ya.
kita tuh waktu itu jadi sebenarnya sini kedengarannya klise, tapi waktu itu kita lagi mikir, gila ya, berarti kalau misalnya segala hal ini sampah-sampah tertolak ini akan langsung kebuang ke TPA, berarti kita itu mewariskan sampah dong ya buat anak, buat generasi berikutnya. Jadi karena itu sih sebenarnya kita lagi kayak, oke, kita gimana ya cara ngolah sampah ini gitu. Awalnya cuma iseng-iseng. Nah kebetulan saya itu berasal dari keluarga yang memang bergerak di bidang paving konvensional sudah hampir 30 tahun. Jadi karena ada akses dan memang menurut kami itu kan kalau bahan bangunan itu akan dipakai lama ya. Jadi bisa bertahan gitu plastiknya kalau kita daur ulang jadi bahan bangunan. Oleh karena itu kita mulai itu trial and error di Juli 2018. Nah di akhir tahun 2018 itu kita ketemu sama Mas Arief yang tadi saya sebutkan, yang join kita untuk di bagian kepala R&D ini. Karena beliau ini yang membantu kita untuk wah secara teoritis salah nih, kayak gitu, kurangin ini, tambahin ini, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya itu sih sedikit kenapa kita mulai Rebricks kayak gitu. Dan ternyata waktu kita launching 2019 itu, teman-teman tuh kita pertama kali ngumpulin sampahnya tuh kan sebenarnya bingung ya, karena sampah jenis yang kami kumpulin itu tuh bukan sampah yang dikumpulkan oleh pemulung. Jadi karena bingung, jadi kita mulailah untuk bikin social media campaign waktu itu di Instagram, di Facebook. Nah itu tuh sebenarnya kita merasa sangat istilahnya bersyukur banget ya karena animo masyarakat dan reaksi mereka tuh suportif banget. Dari sejak awal tuh ada gitu orang-orang yang dengan sukarela kirim ke drop points kita dengan biaya mereka sendiri karena mereka dengan istilahnya ketulusan hati mereka tuh sebel gitu sampahnya dibuang. Jadi kalau bisa didaur ulang kenapa masih dibuang kayak gitu sih. Jadi sampai saat ini setelah kita beroperasi selama 1,5 tahun sih meskipun di tengah pandemik nih ya dengan semua tantangannya maksudnya kami sih sangat bersyukur sih dengan perkembangan Rebricks sampai saat ini kayak gitu sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Oke. Iya, jadi teman-teman juga di sini sudah bisa menyiapkan pertanyaan ya Bu ya. Silahkan. Nah Bu, di tengah pandemi seperti sekarang ini ada perubahan nggak sih Bu kayak kalau dulu sebelum pandemi tuh mungkin banyak banget sampah-sampah atau mungkin setelah pandemi itu justru sampahnya itu berkurang atau mungkin sebaliknya Bu? Jadi sebenarnya kita nggak bisa bandingin nih Mbak karena kebetulan kami itu mulai kan November 2019. Jadi awal-awal 2 bulan 3 bulan pertama itu kita fokus untuk kumpulin sampah. Nah kan dapat kiriman tuh, tapi kan kita baru. Jadi kalau sekarang bertambah banyak itu kayaknya lebih seiring dengan banyaknya orang yang lebih kena, maksudnya karena teman-teman yang follow kita lebih banyak, jadi makin banyak yang kirim kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bertambah banyak karena pandemi kayak gitu sih. Oh iya. Berarti memang tidak ada perbandingan ya? Betul. Bu ya. Iya karena jauh ini kan kalau ekonomi itu kan bisa dibandingkan ya Bu, sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kan drastis banget perbedaannya. Tetapi kalau untuk sampah plastik sendiri itu tidak ada perbandingan ya Bu ya? Benar, kok untuk kami sih nggak ada. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman, kok kita ngobrol sama teman-teman yang di waste management kayak gitu, yang mereka udah beroperasi lama, mereka bilang sih ya bertambah sih jumlahnya. Karena kan online shopping, segala macam, semua makanan dikirim dengan online gitu-gitu sih. Oke. Oke. Lalu selanjutnya Bu, apa sih yang menginspirasi Ibu ya? Jadi kalau sampah daur ulang plastik itu kan dia dibuat kerajinan Bu, kayak mungkin tas atau mungkin yang lainnya. Tetapi kalau Ibu kan itu kan lebih ke bahan bangunan. Itu inspirasinya apa Bu? Sebenarnya waktu itu pikiran kami tuh simple aja sih, karena kita lebih kayak gini, kita pengen masalah sampah plastik tertolak ini kan luar biasa overwhelming banget jumlahnya ya Mbak, karena nggak begitu banyak yang mendaur ulang dalam jumlah besar gitu. Kalau misalnya dibuat kerajinan itu kan sebenarnya bisa banyak sih gitu, tapi capek, maksudnya proses produksinya juga lama, perlu ketelitian, perlu keterampilan tersendiri gitu ya. Maksudnya kalau saya suruh bikin mungkin saya nggak bisa. Maksudnya kayak gitu. Jadi maksudnya perlu keahlian tersendiri kayak gitu. Nah terus aku mikir kan kalau misalnya sampahnya banyak, berarti sebenarnya perlu solusi yang mudah-mudahan bisa mendaur ulang dalam jumlah besar kayak gitu sih. Itu sih sebenarnya pemikiran utama awalnya tuh. Jadi kita mulai ke bahan bangunan. Kalau bahan bangunan kan berarti keperluannya banyak nih, berarti akan bisa istilahnya menyerap sampah dalam jumlah banyak kayak gitu sih. Asal muasalnya ya. Yang menginspirasi kayak gitu ya Mbak. Oke. Lalu
kalau untuk tadi kan fokusnya kan untuk sampah ke yang tertolak ya Bu ya. Betul. Nah, itu jenisnya atau contohnya itu seperti apa Bu? Plastik seperti apa? Jadi semua sampah multilayer itu tuh yang dalamnya ada aluminium foilnya, luarnya plastik, itu semuanya adalah sampah plastik tertolak. Selain itu tuh kalau kemasan-kemasan plastik lunak, Mbak, gimana ya? Kemasan plastik lunak-lunak yang kayak misalnya kemasan mie instan, kemasan refill shampoo, ini menarik nih. Jadi dulu kalau kita perhatiin, dulu orang pasti mikirnya beli refill karena nggak mau beli botol banyak-banyak, ngurangin sampah mikirnya gitu ya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya botol itu sudah lebih banyak yang mendaur ulang daripada sampah plastik yang refillnya. Jadi refillnya itu sendiri itu nggak banyak yang mau terima. Jadi mendingan beli botol kalau misalnya bisa beli yang botol kayak gitu sih. Atau jangan beli botol, refill aja yang sekarang banyak tuh yang aplikasi-aplikasi bisa refill kayak gitu. Nah itu sampah-sampah plastik lunak kemasan di rumah tangga itu termasuk yang tertolak. Nggak ada yang mau gitu istilahnya, harganya pun nggak ada. Terus kayak sampah plastik kresek itu juga tertolak. Sedangkan kresek kan di mana-mana tuh. Kayak gitu ya, sih. Terus bubble wrap itu juga termasuk tertolak. Terus kalau misalnya teman-teman suka beli minuman botolan, itu labelnya sama sekali nggak ada yang mau. Jadi labelnya itu selalu dipotong terus dibuang. Terus kayak misalnya aqua gelas itu bagian atasnya juga tertolak. Kayak gitu sih. Tadi pas aku botol-botol kayak gitu itu nggak bisa ya Bu? Kalau botol itu harganya Mbak bisa kasih ke pemulung atau pengepul atau bank sampah, mereka pasti terima sih, dan mereka akan oper lagi ke kayak perusahaan yang memang mendaur ulang mendaur ulang botol PET itu. Mereka akan daur ulang antara menjadi botol lagi atau mereka biasanya bikin jadi biji plastik atau dibuat dakron gitu-gitu sih. Kalau untuk botol tuh sebenarnya daur ulang di Indonesia tuh cukup tinggi loh untuk botol. Maksudnya udah banyak pabrik yang memang mendaur ulang botol kayak gitu sih. Tapi sejauh ini belum pernah menerima Bu berarti untuk botol sebagai daur ulang untuk bahan bangunan. Kita nggak daur ulang botol jadi bahan bangunan sih, karena kita mikirnya kalau botol bisa kembali jadi botol, mendingan jadi botol aja gitu. Maksudnya gitu. Jadinya mikirnya gitu sih. Jadi terus lagian kalau botol itu harganya tinggi ya, jadinya maksudnya udah ada ekosistem ekonomi sendiri gitu kalau untuk botol itu tuh kayak gitu sih. Oh iya betul. Kalau kayak plastik label atau kresek itu kan mungkin harganya itu nggak ada ya Bu ya? Nggak ada sih Mbak. Jadi kalau pengalaman kita nih, kita udah ada beli plastik label dan segala macamnya itu dari 2 bank sampah kayak gitu kan. Dan dari pengalaman kita itu, mereka bahkan gini, ya udah deh Mbak ambil aja berapa aja harganya. Karena memang belum dijual, nggak ada yang mau beli gitu. Jadi itu tuh sebenarnya sampah residu. Jadi kayak salah satu yang di Kabupaten Bogor itu, mereka bilang, Bapak aja deh Mbak, soalnya ini buat nyeneng-nyenengin warga sini nih udah ngumpulin kayak gitu. Jadi memang bener gak ada harganya sih. Oh iya betul. Memang nggak ada juga yang cari ya Bu, dari kayak pengepul, kayak pemulung juga nggak ada yang cari ya Bu ya, plastik-plastik Gak ada seperti sih. Itu golongannya residu ya kalau untuk maksudnya pemulung pengepul gitu. Oke. Lalu bagaimana sih Bu kondisi plastik yang diterima? Kayak mungkin kan plastik kan ada yang misal kayak plastik itu kan ada mungkin bekas-bekas apa kayak gitu Bu. Apa mungkin langsung diterima atau mungkin dalam keadaan bersih baru bisa diterima? Kita terima dalam kondisi bersih dan kering. Sebenarnya bersih di sini tuh bukannya kayak kalau kita perlu buat kerajinan kan plastiknya masih bagus sekali gitu ya misalnya ya. Nah kalau kita itu enggak sih, bersih itu dalam arti kata misalnya minyak yang isinya cairan itu masih dicuci dulu baru dikeringkan. Kenapa? Karena lebih ke keterbatasan kita mengolah sih. Jadi kita belum ada alat untuk membersihkan sampahnya, 1, dan 2, supply sampah selalu lebih banyak daripada produk yang bisa kami jual kan, karena kami kan namanya perusahaan baru ya, jadi supply-nya pasti lebih banyak kayak gitu. Jadi ada sebagian sampah itu nggak langsung kita olah, karena kita nggak langsung olah, kalau misalnya dia nggak dibersihin dulu itu akan jadi bau di tempat kita kayak gitu sih. Jadinya itu sih alasannya. Oke. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin mau mengirimkan sampah plastik untuk didaur ulang kembali itu dalam keadaan yang bersih ya Bu ya? Bersih dan kering, iya. Kalau
Tapi kalau misalnya isinya misalnya bekas kopi instan gitu kan, kalau misalnya dibuang aja kan juga udah bersih kan, itu ya nggak usah dicuci juga nggak apa-apa. Istilahnya dibersihin aja dalamnya kayak gitu. Tapi kalau yang udah cairan-cairan lengket kayak gitu ya harus dicuci sih. Oh, oke. Untuk cangkir kertas seperti di kafe-kafe yang di dalamnya dilapisi plastik, apa itu jenis tertolak juga, Bu? Itu jenisnya tertolak juga, tetapi kami kebetulan itu PR kita berikutnya nih. Itu kan sebenarnya sejenis plastik mika ya. Maksudnya sejenis lah sama plastik mika yang buat tempat salad, tempat kue-kue kayak gitu. Itu termasuk sama plastik tertolak juga. Nah, itu PR break selanjutnya sih. Kita lagi mungkin setelah Batako ini jadi, kita akan coba percobaan untuk ngolah sampah jenis itu. Kayak gitu sih. Berarti untuk saat ini belum ya, Bu ya? Belum. Oke. Lalu kalau seperti masker medis kayak gitu, Bu, apakah bisa juga? Masker medis kita belum daur ulang sih, Mbak. Tapi kalau masker medis tuh ya setauku itu perlu izin ya, karena kalau masker medis itu kan itu limbah berbahaya, maksudnya kategorinya adalah B3 gitu. Jadi untuk mengolah itu perlu izin tersendiri kayak gitu. Jadi saat ini makanya nggak banyak yang bisa mengolah masker itu sih kayak gitu. Oke. Jadi kalau kayak sampah dari masker-masker medis itu memang perlu izin ya, Bu ya? Betul, setahu saya. Oke. Lalu untuk harga Batako Red Bricks ini dibandingkan dengan Batako di pasaran, apakah sama atau lebih mahal, Bu? Batako kalau paving block kita harganya di dalam range kompetitif karena kita itu kan kekuatannya 250 kg per cm persegi. Kalau dibandingin dengan Batako konvensional di harga yang sama, itu harga kita kompetitif. Jadi harga di konvensional tuh range-nya antara 85.000 sampai 120.000 untuk kekuatan 250. Nah, sedangkan harga kita itu di price 110.000 per meter persegi kayak gitu. Kalau untuk Batako sendiri karena kita belum launching, kita visinya belum bisa sebut nih, tapi visi kita selalu kompetitif sih. Maksudnya ancer-ancer hitungannya sih harusnya harganya tetap kompetitif gitu. Nggak bisa masuk dalam kategori murah sekali. Karena kan kalau di Indonesia ini agak sulit nih. Kalau bahan bangunan range-nya agak gede banget. Contohnya paving block aja tuh ada yang harganya cuma 40.000 per meter persegi kayak gitu. Tapi perbedaannya ada di kuat tekannya kan. Kayak gitu. Sama seperti Batako, kita juga nggak bisa jual yang super murah banget gitu juga nggak bisa. Tapi dibilang mahal juga enggak. Jadi harga kita berusaha untuk mencapai barang daur ulang dengan harga yang terjangkau kayak gitu sih. Jadi kalau misal kita ada plastik yang tidak tertolak tapi kita nggak tahu harus swap kemana, Red Bricks terima nggak, Bu? Kita nggak terima, tapi boleh WhatsApp atau DM ke kita di Instagram, nanti kita kasih tahu deh kontak siapa. Soalnya sebenarnya sekarang banyak banget kok yang nerima. Kayak salah satunya mungkin kalau aku bisa sebut di sini, misalnya kayak teman kita di Armada Kemasan atau Ekosistem, itu tuh banyak mereka bisa nerima jenis-jenis sampah yang memang sudah bisa terdaur ulang, kayak gitu sih. Oke, jadi bisa menghubungi ke Ibu dulu ya? Boleh, kalau mau nanya. boleh, nanti maksudnya di DM di WhatsApp, di Instagram nanti dijawabin. Oke, siap. Berarti untuk saat ini tapi belum bisa menerima ya, Bu ya? Belum, karena kita nggak tahu mau kemanain sih. Palingan kalau misalnya ada yang ngirim botol, misalnya kan kadang-kadang ada yang salah nih, misalnya bukan salah sih, misalnya mereka udah bikin eco brick, terus mereka nggak mau pakai eco bricknya, mereka kirim karena bagian sampah dalamnya itu kan tertolak tuh, Mbak. Jadi biasanya dia kirim botol-botolnya biar gampang gitu misalnya. Biasanya kalau dalam kondisi kayak gitu, kita ambil dalamnya, sedangkan botolnya kita pisahin lagi, nanti kita salurin ke orang yang memang mendaur ulang botol kayak gitu sih. Oke. Lalu untuk pembuatannya sendiri itu memerlukan waktu berapa lama, Bu? Kira-kira? Kalau misalnya kita sih sebenarnya satu hari itu bisa memproduksi maksimum ya, kapasitas maksimum itu 100 meter persegi, itu buat satu hari. 100 meter persegi itu sekitar 4.400 buah paving block kayak gitu sih untuk satu hari. Kayak gitu sih. Tapi kita memang bentuknya settingannya pabrikan sih, Mbak. Jadi kayak memang ya gitu. Apa dijual di toko bangunan juga, Bu? Kita untuk saat dari Epic. Kita untuk saat ini belum dijual di toko bangunan. Alasannya lebih karena
karena kita masih baru sih sebenarnya itu alasannya. Jadi kita nggak, maksudnya kalau untuk kejual bangunan enggak, tapi kita ada beberapa reseller kayak gitu, ada beberapa teman yang memang resell untuk bantu-bantu pemasaran kita. Tapi untuk pembelian hanya langsung ke kami sih, kayak gitu. Oke. Berarti belum di toko bangunan itu. Betul. Oke. Ibu tadi yang EcoBricks itu apa, Bu? EcoBricks itu tuh jadi ada satu cara untuk saat itu adalah untuk mendaur ulang sampah saset atau sampah ketolak yang tadi saya mention. EcoBrick itu adalah caranya itu, jadi dari botol, mereka kumpulin botol, misalnya botol Coca-Cola atau botol Aqua yang 1,5 liter itu. Nah itu tuh dipadetin, sampah plastiknya itu dipotong-potong, sampah plastik sasetnya itu terus dimasukin ke dalam botol itu. Tapi masih ditekan karena jadi teorinya EcoBrick adalah di saat semua plastik itu dimasukin ke dalam botol dan mencapai ke berat tertentu, saya lupa ya beratnya berapa, itu harus dicek lagi sih. Jadi mencapai berat tertentu, dia itu punya kuat tekan udah kuat gitu. Jadi bisa dipakai misalnya buat bangun tembok rumah kayak gitu. Kayak gitu sih. Itu EcoBrick. Biasanya sampai menerima berapa banyak plastik, Bu, dalam satu harinya atau dalam perharinya? Jadi tuh sekarang kita bisa dapat sekitar 50 kilo sampah plastik per hari, itu baru di satu drop point. Jadi banyak sih sampah plastiknya. Jadi 50 kilo tuh kesannya sedikit ya, maksudnya dalam hal berat. Tapi kalau dilihat dari sampah saset tuh lumayan loh, Mbak. Maksudnya volumenya lumayan besar gitu sih. Biasanya sampai untuk satu batako sendiri itu memerlukan berapa banyak, Bu, sampah plastiknya? Kalau batako itu satu batako kita mendaur ulang 80 lembar sampah plastik. Sampah plastik yang seperti Mungkin kayak kresek atau segede saset ya, sampah saset. Oh, Oke. Berarti 80 lembar untuk batako ya, Bu ya? Ini kan saya lihat-lihat di Instagramnya Rebricks, itu kan sudah banyak sekali, Bu. Berarti memang selama ini banyak sekali yang itu ya, Bu? Kayak sampah-sampah yang sudah Ibu terima itu sudah banyak sekali ya? Kalau sampahnya jumlahnya banyak banget sih, Mbak. Maksudnya kalau datang main ke tempat kami nih, nanti ada kayak gunungan sampah. Sampahnya banyak sih, kayak gitu. Tapi kalau untuk ya gitu sih. Udah terolah juga sih, maksudnya untuk pertengahan tahun ini, maksudnya dengan kondisi pandemik, tahun lalu kita benar-benar tutup kan ya, sebenarnya setengah tahun tuh kita belum efektif sales tuh. Karena dari Maret sampai Juni, Juli itu kan istilahnya masih ya awal-awal kayak gitu. Untuk pertengahan tahun 2021 ini sih lumayan baik sih kondisinya. Jadi kita udah mendaur ulang sekitar hampir 3.000 kilo lah sampah plastik gitu untuk jadi piping dan udah dipakai sama orang kayak gitu sih. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Lalu ada jumlah minimal pengirimannya nggak, Bu? Nggak ada. Bapak aja boleh. Berarti sedikit juga boleh ya, Bu? Boleh. Betul. Biasanya kalau yang deket-deket tempatnya Bu Ovi ini, mereka langsung kirim atau mungkin bisa dijemput, Bu? Kalau jemput kita belum ada penjemputan, tapi bisa dikirim antar langsung juga boleh kalau rumahnya deket kayak gitu sih. Kalau yang dari luar-luar Jawa itu sudah ada, Bu? Banyak, Mbak. Jadi sebenarnya tuh kita pengen banget di tahun ini kalau bisa pengen buka cabang, karena memang sebenarnya animo masyarakat dari luar Jakarta tuh banyak banget ya. Ada yang ngirim dari Bali loh sampai berkardus-kardus gitu. Ada juga yang kirim dari Kalimantan kayak gitu, terus orang dari Sulawesi nanya kapan buka di sini dan lain-lain kayak gitu sih. Berarti memang ketertarikannya itu mereka itu sebenarnya tertarik ya, Bu. Cuma mungkin terhalang oleh jarak kayak gitu ya. Jadi sebenarnya lebih karena ini sih, kalau sampah plastik tertolak ini yang seperti saya bilang, kalau tidak ada yang terima. Jadi kalau misalnya mereka udah berusaha misalnya memilah sampah gitu ya di rumah, akan sedih sendiri gitu untuk lihat sampah-sampah plastik tertolak itu kebuang-buang kan.
mau nggak mau masih dibuang ke TPA kayak gitu sih. Oh ya, oke. Berarti untuk kayak cabangnya memang belum ada ya Bu ya? Belum sih, belum. Berarti pembuatan sekarang kan di Jakarta ya Bu? Betul. Oke. Oh ya, Ibu ini dari Mbak Amar ini bertanya Bu, bagaimana proses pembuatan Rebrix sendiri? Untuk memadatkannya itu pakai apa? Kalau kita sebenarnya settingan Rebrix itu lebih kayak dalam bentuk pabrik sih. Jadi kita pakai mesin piping, kita pakai mesin batako. Jadi sistemnya itu sebenarnya gampang. Jadi plastiknya kita cecah dulu, terus kita aduk pakai mesin gitu untuk jadi satu sama bahan-bahan lain. Lalu kita press untuk jadi pipingnya kayak gitu sih. Jadi kita lebih ke settingan pabrik sih kayak gitu. Jadi nggak bisa dibuat sendiri di rumah kayak gitu. Oke. Oke. Lalu untuk selain pink, tadi ada rencana untuk mengolah menjadi yang lain ya Bu? Rencana yang selanjutnya? Batako sih, batako. Terus kita juga ada ngembangin produk berikutnya itu roster. Roster tuh yang buat lubang angin gitu. Tapi ya selain itu sebenarnya kita fokus sama memasarkan yang ada dulu sih. Mungkin ya setelah itu. Biasanya per hari menghasilkan sampai berapa banyak Bu pavingnya? Kita tergantung sih Mbak. Jadi kebetulan nih abis Idul Fitri ini kita lagi benar-benar lumayan terbanjiri order gitu. Jadi kita benar-benar kayak maksimum capacity terus sih dengan keterbatasan yang ada ya, of course, karena kan pegawai juga karena pandemik ini sebenarnya nyari pegawai nggak segampang itu ya kalau untuk tukang. Jadi Betul. Dengan keterbatasan yang ada kita selalu maksimum capacity sih setiap hari setelah Idul Fitri ya. Kalau tahun lalu sih kita nggak maksimum capacity, of course, karena kita juga baru kayak gitu sih. Oke. Biasanya paling banyak sampai berapa Bu? Ya saya bilang sih kapasitas maksimum 100 meter persegi ya. Paling banyak 80 meter, 90 meter kayak gitu sih. Karena kan selain nyetak mereka juga mesti kerjain yang lain gitu. Karena tukangnya terbatas yang saya bilang. Iya. Betul. Bu Ovi, kalau tadi kan sampah kan sebelum diolah kan dicacah dulu ya Bu. Kafe belum bisa digunakan di Rebrix ya. Rebrix Bu. Jadi sebenarnya sih bukan yang nggak bisa digunakan sih. Jadi kebetulan semua barang yang kami launching itu kita udah ada tes laboratoriumnya. Jadi semuanya itu kita tes kuat tekan dulu, baru kita berani launching. Jadi kebetulan untuk yang Mika ini, makanya saya bilang ini salah satu PR kita setelah kita mungkin launching Batako. Karena kenapa aku bilang nggak bisa? Karena kami belum ada hasil tes uji tekannya. Karena kan ini faktornya istilahnya sifat plastiknya berbeda sama mesin sama plastik yang lain kan, yang soft plastik kayak gitu. Jadi kita masih coba dulu, kita masih tes dulu di laboratorium. Nanti kalau hasilnya memang bisa dipertanggungjawabkan, kita baru berani bilang kami bisa gitu sih. Jadi sebenarnya bisa, cuman kami belum berani launching atau pasarkan karena belum dites gitu kali ya jawabannya. Yang paling tepatnya. Oh oke. Berarti sebelumnya itu dites dulu ya Bu ya? Gimana? Sorry. Oke. Jadi untuk sampah-sampah plastiknya itu memang harus melewati uji tesnya dulu kayak gitu ya Bu ya? Iya, karena kalau misalnya maksudnya karena sebenarnya pertimbangannya makanya kenapa kita dulu tuh sebelum launching perlu 1,5 tahun, karena kita mau capai kekuatan 250 kg per cm persegi karena berdasarkan pengalaman saya di piping block konvensional, kalau misalnya kekuatan tekan piping itu sudah mencapai di atas 200 kg, itu dia akan, istilahnya bentuknya akan tetap sama. Paling buruk adalah patah, misalnya tanahnya turun, atau kurang rata, dan lain-lain. Tapi untuk hancur menjadi abu lagi tuh kemungkinannya kecil gitu, karena kita kan ada plastiknya nih. Jadi kita mesti jaga banget kan, kayak gitu sih. Jadi untuk yang Mika ini juga sama, kita maunya harus ada
tes kuat tekan dulu, baru kita mau launching kayak gitu sih Mbak. Ini Batako juga sama. Sebenarnya kalau formulanya udah ada, cuman kita masih lagi nungguin hasil dari B4T dulu labnya, kayak gitu sih. Oke. Karena memang sangat dipertanggungjawabkan ya ya Bu Ovi ya. Maunya sih Dari gitu. segi kekuatannya kayak gitu ya. Kita berusaha kayak gitu loh. Maksudnya dengan segala kekurangan yang ada ya, namanya kita masih perusahaan baru dan lain-lain, tapi kita selalu berusaha sih gitu. Maksudnya kita selalu maunya kayak gitu. Oke. Nah, Bu Ovi, tadi kan saya sempat tuh kepo-kepoin dari Instagramnya Rebrix. Tadi kayak Ibu Ovi ini sudah pernah di Thailand juga ya Bu ya? Jadi sebenarnya kemarin itu kita pernah menang kompetisinya itu tuh kompetisi kayak di Southeast Asia gitu loh. Jadi ada India juga, bukan Southeast Asia ya, dari Asia lah. India, Singapura, Vietnam, Thailand gitu mereka. Terus kita menang kan, karena menang itu kita banyak dapat exposure, dapat banyak diliput sama media-media asing kayak gitu sih. Tapi kita nggak pernah ke Thailand sih. Tapi maksudnya pernah diliput sama gitu. Okay. Jadi bukan ke Thailand ya Bu? Bukan sih, cuma diliput dari aja. Media. Iya. Oh oke. Lalu Bu, berapa persentase sampah plastik di dalam Rebrix dibandingkan dengan bahan lain yang digunakan Rebrix dibandingkan dengan Batako konvensional Bu? Kami plastiknya itu 20% dari bahan-bahan lain lah istilahnya. 20%. 20% ya. Nah Ibu, boleh diceritain dong Bu, awal mula kenal dengan, tadi kan sudah kolaborasi dengan Solgar dan Coral Life ya Bu? Iya, jadi itu awal mula kenalnya itu bagaimana sih Bu? Sebenarnya nih perjalanan Rebrix ini tuh cukup menarik nih Mbak. Jadi kita tuh maksudnya perjalanannya benar-benar berjalan secara organik aja. Jadi dalam arti kata benar-benar kayak kita berjalan di sosial media gitu, teman ke teman kayak gitu. Jadi sama sih ketemu Coral Life sama Solgar ini benar-benar kayak kita ketemu partner di Indonesia gitu, dan partner di Indonesia ini kebetulan ada kerjasama sama Solgar sama Coral Life kayak gitu. Jadi itu sih kayak ya itu gitu, ketemu teman-teman akhirnya ketemulah mereka gitu sih. Ceritanya gitu sih. Oh kayak gitu. Iya, ini ada yang chat nih. Pertanyaan Pak Arya Zardi Pratama ya. Oh iya. Ya. Kita terbuka selalu untuk kolaborasi, untuk partner dan cabang di. Saya sedang loading Bu. Oh gitu ya. Iya, mungkin kalau aku bisa jawab langsung sih, mungkin kami selalu terbuka aja untuk kayak kolaborasi sih. Tapi untuk buka cabang itu sebenarnya kita, jadi tahun ini kita benar-benar lagi godok banget untuk kayak sistemnya gimana nih kalau mau kolaborasi di luar kota. Kalau misalnya mau buka cabang tuh sistemnya bakal gimana gitu. Jadi sebenarnya sekarang lagi proses mematangkan si sistem bisnisnya tuh mau gimana nih kita kolaborasi sama orang lain dengan bidang atau perusahaan lain di luar kota. Tapi kita selalu open untuk collaborate sih kayak gitu. Jadi kontak-kontak kita aja gitu. Berarti open terus ya Bu? Iya, maksudnya kita ya opportunity baru selalu terbuka lah. Itu biasanya kalau sudah kontak. Oke. Biasanya juga setelah kontak itu bertemu juga ya Bu? Atau mungkin hanya via media kayak gini Bu? Sekarang karena COVID sih kita benar-benar cut sini. Maksudnya sebelumnya waktu pertengahan awal-awal tahun ini kita masih terima, maksudnya orang untuk datang ke workshop gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau untuk saat ini sih karena juga kondisinya lagi buruk banget, pasti semuanya akan online sih. Kayak gitu. Oke. Berarti kayak kolaborasinya itu dalam bentuk apa aja Bu? Tadi kan kalau yang Solgar dan Coral Life itu kan
Funding dia. Untuk produk batu. penyediaan, itu kalau yang Jadi mungkin kalau sedikit share cerita, ya kalau misalnya mau sedikit cerita, mungkin sebenarnya bentuk kolaborasinya tuh macam-macam sih. Jadi ada satu misalnya nih saya cerita sama satu perusahaan ini dia kirim sampah plastiknya, terus kita daur ulang jadi bahan bangunan, lalu mereka ambil lagi untuk kegiatan CSR mereka, itu salah satunya. Ada juga yang mereka kirim sampah ke kita, lalu mereka ambil lagi barangnya untuk bikin pabriknya mereka, kayak gitu sih. Jadi maksudnya untuk bentuk kolaborasi macam-macam ya Mbak, maksudnya masing-masing perusahaan mereka punya keperluan tersendiri gitu. Ada juga yang approach kita, mereka maunya kolaborasi secara menyeluruh, di mana ada waste managementnya juga. Nah kalau ada waste management ini, kita biasanya ada partner yang memang mereka yang tackle untuk waste management, kami yang tackle untuk recyclingnya, kayak gitu sih. Jadi custom sih Mbak, tergantung perusahaan ya, bentuk kolaborasinya seperti apa, kayak gitu sih. dari ini, Pak. Gimana? Sosialisasi untuk kayak sosialisasi ke masyarakat sekitar seperti itu pernah juga Bu dilakukan kegiatan sosialisasi. Jadi ini sebenarnya itu kendala kita sih dari tahun lalu ya. Jadi sebenarnya nih dari Rebrix ini pemasaran, sosialisasi, segala hal itu tuh benar-benar minimal banget untuk kontak langsung ke masyarakat. Alasannya karena dari tahun lalu itu kan kita memang pandemik gini kan kondisinya. Jadi untuk kontak langsung tuh kita agak nggak bisa secara masif kita datengin masyarakat kayak gitu sih. Jadi semuanya sih benar-benar lewat sosial media, lewat event-event. Kalau misalnya kemarin kita ada event sama teman-teman di Jakarta Mengabdi kayak gitu ke Kampung Pemulung di daerah Cilandak sana. Nah itu kita ikutan tuh kayak gitu meramaikan. Tapi untuk secara dari Rebrix sendiri turun langsung itu kita benar-benar belum ada sih Mbak, karena keterbatasan pandemik ya, kita maksudnya nggak berani juga untuk kayak keliling-keliling kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi karena terkendala pandemik ya Bu ya, jadi belum bisa sosialisasi secara langsung kayak gitu. Bener, jadi kita kayak istilahnya di sekeliling pabrik kita aja nih, kita belum benar-benar datangin teman-teman kayak gitu untuk sosialisasi ke ibu-ibu di sana tuh belum, karena memang takut sih, maksudnya bukan takut sih, maksudnya ngurang-ngurangin aja namanya COVID lagi kayak gini gitu sih. Kalau yang di Kampung Pemulung ya Bu, dengan komunitas yang di Jakarta itu? Iya. Betul ya? Kegiatannya itu sebenarnya kita cuma diundang untuk menjadi kayak memberi satu mentoring aja sih, pemilahan sampah kayak gitu. Jadi sosialisasi untuk gimana cara memilah sampah kayak gitu-gitu sih. Kalau prakteknya belum ada ya Bu? Praktek apa nih? Praktek pelatihan buat batunya gitu? Iya, gitu. Atau mungkin hanya baru sosialisasi kayak gitu? Kita baru ke pemilahannya aja sih Mbak. Oke, Bu Ovi, boleh di apa ya? Jadi dari Bu Ovi boleh menyampaikan pesan-pesan yang di video ini, teman-teman buat bisa menjaga apa ya, lingkungan supaya rawat. Sebenarnya sih pesan-pesannya sih apa ya, mungkin sederhana aja sih. Maksudnya tuh kita sebenarnya perubahan tuh benar-benar dimulai dari kita gitu. Menurutku mengurangi, reduce sama reuse itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah sampah di negara kita atau di dunia kita lah kayak gitu. Sebenarnya recycling atau daur ulang tuh sebenarnya cara terakhir kalau misalnya permasalahan sampahnya sudah terjadi. Jadi kalau aku boleh ajak teman-teman sih lebih kayak yuk kita mulai mengubah pola hidup kita gitu untuk ke arah lebih yang jangan menghasilkan sampah terlalu banyak,
pilahlah sampah, salurkan ke tempat-tempat yang memang mereka bisa mengolah kayak gitu sih. Dan terus satu lagi sih sebenarnya nggak perlu sempurna kok sebenarnya, mengurangi istilahnya kadang kita suka terbebani kita harus sempurna banget dalam mengubah pola hidup gitu. Tapi menurutku tuh lebih baik kita yang penting mulai dulu aja gitu, sedikit pun itu sebenarnya sangat berarti gitu sih sebenarnya. Itu aja kali ya. Mungkin pesannya. Oke. Teman-teman ini masih ada waktu 7 menit, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ya Bu Opi. Bu Opi, ini kalau permasalahan dari dalam dunia laut seperti yang dari Solgard, mungkin dari pengalaman mereka itu kayak permasalahan besar di laut itu apa saja sih Bu? Kalau permasalahan besar di laut sih sebenarnya saya tuh kurang begitu ngerti juga sih. Maksudnya kalau secara spesifik ya, kalau misalnya ngomongin masalah sampah-sampah sih, ya sebenarnya permasalahan sampah di laut tuh udah kayak contohnya sebenarnya ada penelitian dari LIPI, Litbang. Saya lupa, salah satu penelitian dari tempat penelitian yang cukup ternama di Indonesia gitu. Di kalau nggak salah di 16 pesisir di seluruh Indonesia, dan itu tuh ternyata tuh makanan lautnya, ikannya itu mengandung mikroplastik loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang permasalahan di laut tuh terbesarnya apa, permasalahan sampah tuh besar sekali sih sebenarnya untuk permasalahan di laut kita ya. Sampah menumpuk dan lain-lain terurai, jadinya termakan sama binatang yang meninggal, kita makan lagi itu sampahnya kayak gitu sih. Lagian sebenarnya kalau kayak plastik tuh, jadi plastik itu perlu matahari untuk bisa terurai kan. Jadi kalau misalnya Betul. dia masuk ke dalam air itu kan nggak kena matahari tuh. Jadi selamanya akan bentuknya sama seperti itu sih, kayak gitu sih Mbak. Jadi untuk masalah plastik ini sebenarnya urgent banget ya untuk diatasi sih sebenarnya masalah di laut tuh. Kayak gitu. Jadi mungkin mereka juga tergerak untuk berkolaborasi Bu Ovi kayak gitu ya Bu ya. Mungkin karena sama satu visi aja sih gitu. Jadi pernah juga Bu, dari mereka itu mengirimkan, Maaf, nggak kedengeran Mbak, sorry. Oke, saya ulang ya Bu. Oh nggak kedengeran, oke. Sekarang udah jelas di sampah-sampah mungkin dari plastik. Wah, kayaknya koneksi saya terganggu nih, nggak kedengeran loh Mbaknya ngomong apa. Mohon maaf. Halo? Aduh. Atau mungkin. Oke. Halo Bu, Iya. sudah terdengar? Udah. Oke. Oke. Saya ulang ya Iya. Bu. Halo? Iya, silakan. Jadi kalau dari Solgard itu kan fokus ke kayak organisasi di lingkungan laut ya Bu ya? Kayak di laut kayak gitu ya? Itu dari mereka itu juga sudah pernah kayak mengumpulkan sampah-sampah plastik yang di laut lalu dikirim ke tempat Ibu? Sudah pernah? Enggak sih kalau mereka, belum sih kalau mereka kerjasamanya lebih pengadaan infrastruktur sama mesin aja sih untuk kegiatan pendaur ulangan ini sih. Jadi kalau untuk itu belum sih Mbak. Oke. Berarti kalau plastiknya itu belum ada ya? Belum, bukan sih, iya. Bu ya. Belum ada sih. Kalau Solgard itu, kalau yang Coral Life itu kan organisasi yang berasal dari Swiss ya Bu?
Kalau saya lupa juga sebentar ya saya cek dulu. Banyak mungkin lebih inget. Ya, iya betul. Mm-mm. Heeh. Heeh. Kalau Solgard itu dari Indonesia, Nah, organisasi mereka yang dari berasal dari Indonesia. mereka dari organisasi asing juga. Mereka Perusahaan organisasi ya Bu, perusahaan dua-duanya. ya. Oh, Betul, sama. mereka perusahaan Organisasi. asing juga. Dari Eropa juga sih Mbak. Jadi makanya mereka lebih kayak pendanaan ya bentuknya, bukan kolaborasinya, bukan dalam bentuk sampah gitu sih. Oke. Berarti lebih ke pendanaan pengadaan infrastruktur kayak gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Jadi buat teman-teman ya, itu tadi pembahasan kita mengenai perjalanan daur ulang sampah plastik menjadi bahan bangunan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mengirimkan plastik-plastik untuk didaur ulang menjadi bahan bangunan, itu bisa langsung DM di Instagramnya Rebrix ya Bu, @rebrix.id ya Bu ya. Betul. Oke. Dan juga mungkin bisa ke nomor WhatsApp-nya Mbak Ovi di 0812 1195 9331. Betul. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum bergabung pada malam hari ini bisa dilanjut besok di telebinar jam 10 sampai jam 11 ya Bu Ovi ya? Betul. Oke. Jangan lupa buat terus ikutin kita di @subantik buat mengetahui info-info terbaru mengenai webinar dan juga promo-promo dari produk kita. Karena ini sudah jam 8, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ovi. Terima kasih untuk ilmu dan juga pengalaman-pengalamannya yang sudah di-share kepada kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk udah ngajak aku ya kayaknya mikir sini nih. Terima kasih ya. See you tomorrow. Oke, mungkin semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya. Kontak-kontak aja. Oke. Oke, terima Dari kasih. Bu Lili, ada yang mau disampaikan Bu? Oke. Selamat malam Bu, selamat beristirahat. Terima kasih. Bye.